Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Agung dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mas Zainur Lagiba dengan NPM 210663945. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai perbandingan antara dua software HR, yaitu Manatal dan Odoo HR. Berikut ini adalah poin-poin utama yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu overview Manatal, overview Odoo HR, kemudian perbandingan fitur antara kedua software tersebut, perbandingan cost atau price, perbandingan UI UX, dan referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi kali ini. Yang pertama yaitu overview Manatal. Manatal itu biasa disebut sebagai software rekrutmen berbasis cloud untuk HR perusahaan dan agen perekrutan. Nah, platform Manatal ini tuh menawarkan perpaduan unik antara applicant tracking system atau ATS dan fitur baru yang didukung oleh AI yang inovatif. Nah, fitur-fitur yang ada di Manatal ini tuh udah terbukti sangat bermanfaat dan dalam menyederhanakan aktivitas seperti pencarian dan penyaringan kandidat dan membantu juga untuk memanfaatkan basis data kandidat dalam skala besar. Nah, yang paling unik di Manatal ini tuh adalah software ini tuh menyediakan fitur pelacakan profil kandidat di media sosial. Jadi bukan cuma skill-nya atau data-datanya doang yang terlihat, tapi juga sosial medianya bisa ke-track gitu. Nah, selain itu, ada juga fitur yang digerakkan oleh AI, yaitu rekomendasi kandidat dan penilaian. Selanjutnya yaitu overview Odoo HR. Nah, Odoo HR itu sebenarnya adalah bagian dari Odoo. Nah, Odoo itu adalah software yang terintegrasi yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis, termasuk di dalamnya itu ada modul HR juga untuk mengelola berbagai aspek manajemen SDM di perusahaan. Nah, modul HR ini itu dirancang untuk membantu perusahaan mengelola semua aspek yang terkait dengan tenaga kerja. Kemudian pada Manatal itu terdapat 4 fitur utama, yaitu ada jobs, department, kandidat, dan activity. Nah, pada fitur jobs ini, pengguna itu dapat melihat detail lowongan pekerjaan yang sudah dibuka, kemudian dapat mengirim lowongan pekerjaan ke berbagai channel supaya banyak orang yang tahu gitu tentang lowongan pekerjaan itu, dan kemudian banyak yang mendaftar. Kemudian dapat juga melihat rekomendasi kandidat sesuai dengan lokasi atau skill. Kemudian pengguna juga dapat menambahkan kandidat ke pekerjaan dengan mudah. Jadi tinggal ngeklik satu tombol aja, itu tuh bisa dengan mudah nerima atau nge-hire si kandidat tersebut. Kemudian pengguna juga bisa memantau progres setiap kandidat, kayak kandidat ini tuh udah diinterview atau belum, terus udah dicek CV-nya atau belum, dan lain-lain. Kemudian pengguna juga dapat berkomunikasi dengan tim rekrutmen atau tim HR. Kemudian pengguna juga dapat melihat dashboard kandidat yang berisi informasi tentang beberapa kandidat yang udah diinterview, berapa kandidat yang udah di CV screening dan lain-lain gitu. Kemudian pada fitur departemen, pengguna dapat membuat lowongan pekerjaan di departemen tersebut. Kemudian pada fitur kandidat, pengguna dapat melihat spesifikasi kandidat dan juga social media tracking. Nah, ini tuh merupakan fitur yang paling unik di Manatal karena dapat melihat juga sosmed-sosmed yang dimiliki oleh si kandidat tersebut. Jadi bisa mengenal kandidat tersebut tuh lebih detail gitu. Kemudian pada fitur activity, pengguna dapat melihat aktivitas dengan kandidat. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada pada Odoo HR, yaitu ada 3 aspek ya, yaitu ada employees, recruitment, dan attendance. Kalau employees itu maksudnya pengguna itu dapat melihat informasi pekerjaan karyawan seperti jabatannya, terus divisinya, dan lain-lain. Kemudian pengguna juga dapat melihat informasi pribadi karyawan seperti alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian pengguna juga dapat melihat informasi gaji karyawan dan melihat penilaian kinerja karyawan. Kemudian pada Odoo HR juga pengguna dapat menambah posisi pekerjaan, melihat daftar kandidat, serta memantau progres setiap kandidat. Kayak si kandidat tersebut udah diinterview atau belum, udah dicek CV-nya atau belum, dan lain-lain. Kemudian pengguna juga dapat memantau absensi tiap karyawan, cuti karyawan, dan perizinan karyawan juga bisa dilakukan atau bisa direkap pada Odoo HR. Berikut ini adalah tabel perbandingan fitur antara Manatal dan Odoo HR. Jadi untuk aspek rekrutmen manajemen, pada Manatal itu terdapat fitur pencarian kandidat yang cocok yang didukung oleh AI. Jadi di Manatal itu setiap daftar kandidatnya itu dapat difilter gitu berdasarkan misalnya lokasinya. Jadi misalnya pekerjaan tersebut membutuhkan orang yang lokasinya di Jakarta atau membutuhkan orang yang lokasinya di Depok gitu. Nah, jadi dengan Manatal itu bakal lebih gampang gitu mencari kandidat yang cocok. Sedangkan pada Odoo HR itu tuh hanya dapat melihat kandidat pada suatu lowongan pekerjaan aja gitu. Jadi nggak ada filternya. Terus pada aspek attendance and leave management pada Manatal itu tidak dapat mengelola kehadiran karyawan. Jadi Manatal itu cuma fokus kepada rekrutmen aja, nggak bisa ngelola
nggak bisa ngerekap absensi karyawan dan lain-lain. Sedangkan pada Odoo HR itu tuh bisa mengelola kehadiran dan perizinan karyawan. Kemudian pada aspek Human Resources Management, pada Manatal itu hanya terdapat informasi spesifikasi kandidat yang mendaftar pekerjaan. Sedangkan pada Odoo HR itu terdapat informasi dasar karyawan seperti pekerjaan, data pribadi, gaji, dan lain-lain. Kemudian dalam aspek Analytics and Reporting, pada Manatal terdapat laporan dan analisis data yang mendalam untuk proses rekrutmen kandidat. Karena pada Manatal itu terdapat sosial media dari si kandidat tersebut, gitu, bisa social media tracking juga. Jadi informasi tentang si kandidat itu tuh lebih mendalam gitu, bukan cuma yang dia taruh di CV doang, tapi kita bisa nge-stalk langsung dia tuh orangnya seperti apa. Terus tapi sedangkan pada Odoo pengguna hanya dapat melihat laporan dan analitik SDM dasar. Kemudian dari segi integrasi pada Manatal itu tuh softwarenya terintegrasi dengan sosial media kandidat seperti LinkedIn, Instagram, dan lain-lain. Sedangkan Odoo HR itu tuh terintegrasi dengan modul Odoo yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, Manatal itu lebih fokus pada manajemen rekrutmen dengan fitur-fitur canggihnya untuk pencarian kandidat dan analitis. Sementara itu, Odoo HR itu lebih merupakan ERP yang lebih luas dan mencakup manajemen SDM yang secara umum, termasuk manajemen kehadiran dan perizinan. Jadi, pilihan antara kedua software tersebut tuh tergantung dengan preferensi dan kebutuhan si pengguna. Kalau misalnya pengguna itu membutuhkan untuk rekrutmen aja, mungkin Manatal adalah pilihan yang tepat. Namun jika pengguna membutuhkan ERP manajemen SDM yang lebih lengkap, yang lebih banyak fiturnya, itu mungkin Odoo adalah pilihan yang lebih baik. Selanjutnya, perbandingan cost atau price. Nah, berdasarkan sumber yang saya dapat, Manatal itu, kalau misalnya mau dapetin fitur yang lengkap di Manatal itu, pengguna harus membayar sebesar $15 per bulan. Sedangkan kalau Odoo harus membayar $25 per bulan per user. Jadi, Manatal itu cenderung lebih murah dan juga lebih canggih gitu fitur-fiturnya. Tapi kegunaannya itu terbatas hanya untuk rekrutmen doang. Sedangkan kalau Odoo mungkin terlihat lebih mahal. Namun Odoo itu menawarkan fitur-fitur yang jauh lebih banyak dan lengkap gitu. Jadi $25 ini tuh bukan cuma untuk HR doang, bukan cuma untuk modul HR doang, tapi untuk semua modul. Jadi mungkin terlihat lebih mahal, tapi sebenarnya fiturnya jauh lebih lengkap. Namun untuk pilihan antara kedua software ini tuh bisa dikembalikan ke preferensi dan kebutuhan masing-masing dari pengguna. Selanjutnya yaitu adalah ada UI UX dari kedua software tersebut. Nah, di sini dapat dilihat tampilan dari home atau dashboard pada Manatal dan juga pada Odoo HR. Di sini terlihat bahwa mungkin Odoo HR itu lebih punya banyak informasi atau banyak fitur di sini daripada Manatal, dan juga Odoo HR itu lebih warna-warni gitu daripada Manatal. Nah, berikut ini adalah tabel perbandingan UI UX antara kedua software tersebut. Jadi dari segi UI, Manatal itu UI-nya itu lebih modern dan lebih bersih, sehingga mudah digunakan oleh pengguna baru. Sedangkan untuk Odoo HR itu, dia lebih berwarna, lebih colorful, tampilannya juga modern, tapi butuh adaptasi bagi pengguna baru untuk menggunakannya, karena banyak banget fiturnya gitu. Terus untuk dari segi navigasi, pada Manatal itu navigasinya sederhana, sehingga pengguna tuh dapat mengakses fitur-fitur dan fungsi-fungsi dengan cepat. Sedangkan pada Odoo HR itu navigasinya modular, karena ada banyak banget modul yang ada di Odoo, sehingga akan rumit jika pengguna hanya menggunakan beberapa modul saja. Namun pilihan modul disertai dengan logo sehingga mudah dipahami. Jadi meskipun Odoo itu banyak banget modulnya, tapi setiap modul itu disertai dengan logo-logo yang merepresentasikan si modul tersebut. Jadi mungkin akan lebih mudah dipahami. Kemudian dari segi kustomisasi, Manatal itu memungkinkan penggunanya untuk menyesuaikan tampilan dan beberapa aspek lain dari pengalaman pengguna. Sedangkan pada Odoo HR, Odoo HR itu memiliki kustomisasi yang tinggi, namun tampilan UI-nya itu lebih kaku daripada Manatal. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan maupun perkataan saya. Terima kasih.